Orang ini bisa ternak ular Afrika yang seharusnya tinggal di suhu panas, tapi orang ini berasal dari Bandung yang suhunya lumayan dingin. Langsung aja kita datengin small reptile yang ada di Bandung nih guys ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe karena kita bentar lagi 150.000 subscriber. Oke, kita mulai ke videonya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptiltopia. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, udah? Belum dipencet tuh subscribe-nya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Kita mulai ke videonya ya. Sahabat fans, kembali lagi di Reptiltopia. Jadi gue seneng banget kali ini kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan ke Bandung ya. Di Bandung ini lumayan banyak breeder-breeder reptil guys. Jadi bukan cuma di Jakarta, di Tangerang, tapi di Bandung nih juga banyak. Padahal di sini dingin, tapi ada matahari tapi dingin gitu ya. Gue bingung kenapa reptil-reptil bisa berkembang biak di suhu yang kalau gue bisa bilang ini nggak stabil gitu ya. Hari ini kita bakal grebek breeder ball python ya. Kita langsung aja ke dalam, ketemu langsung sama Om Agung. Oke, let's go. Nih gue kaget banget ya, ini ruangannya kayak estetik gitu guys ya, kayak bule. Permisi Om Agung. Assalamualaikum, saya numpang bertamu. Selamat datang Om. Siap-siap Om, pakai dulu ya. Siap. Jadi kita nih hoki banget bisa langsung main ke sini ke tempatnya Om Agung, Small Reptile Om ya. Small Reptile. Small Reptile, dan ternyata ini ruangan khusus BP di sini. Khusus BP. Yeah. Ya, dengan ini sesi desain interiornya ini sangat estetik guys ya. Sangat mirip-mirip kayak rumah bule Om ya. Ya, jadi kita coba nih pakai kaca, biasanya kan tembok aja. Iya. Nih kita coba pakai kaca seperti apa. Nah, ini ada plus minusnya Om, karena kalau yang kita pikir kayak kaca tuh dalamnya pasti panas kan. Betul. Nah, ini gimana nih? Nah, ini ya memang kan ini juga kelihatan ya, ini cahaya matahari langsung masuk. Jadi kan otomatis ke sini juga lebih panas hangat, ya. Lebih Nah, panas. itu sebenarnya ini juga antisipasi juga, Bandung kan cenderung dingin gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini ruangan juga jadi lebih hangat. Jadi kadang kalau udah panas gini saya pemanas saya matiin. Oh, di dalamnya juga ada pakai heater. Ada pakai heater juga. Jadi kalau misalkan malam baru itu dinyalain gitu. Karena ini ada heater alami ya. Betul. Manfaatin yang ada ya. Betul. Jadi kan terus sirkulasi udara juga kita jaga, ini kan banyak jendela. Nah, mudah-mudahan kalau pengap panas dibuka. Betul. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi si ularnya juga kan walaupun ular itu perlu panas tapi kan lebih butuh oksigen juga ya. Nah, itu yang kita jaga di sini sebenarnya. Kalau aku bisa simpulin, maksudnya selama aku ke tempat breeder kan tembok-tembok semua sirkulasi pakai kipas. Betul. Kalau ini alami ya. Buka jendela aja kalau ini. Buka jendela. Bandung bos, senggol dong. Oke, aku izin masuk ya. Boleh masuk Om. Oke, kita lihat dulu ke indukan kali Om ya. Ya, ini rak indukannya Om. Jadi kalau saya itu di sini lebih banyaknya di clown ya. Ini bisa dilihatin morph-morphnya mulai dari yang basic clown tuh kayak Nah, ini basic clown kayak gini Om. Ini tahun ini juga udah nelor ya. Ini basicnya ya. Ini female clown doang ini. Clown doang. Oke. Clown doang hari ini tahun ini tuh nelor, kemarin ada 7 telur dia. Ini udah ukuran segini nih umur berapa Om kira-kira? Ini tuh udah 3 tahunan, beratnya itu sekitar 2 kilo. Beli dari baby. Oh, dari baby. Dari baby kita gedein, mulai di pairing itu kan 1,5 kilo. Oke. Ini udah tahun kedua dia nelor. Tahun kedua dia nelor. Berarti kalau aku simpulin ini umur 3, berarti di umur 2 itu dia udah bisa breeding. Betul. Di umur 2 tahun biasanya kan orang itu standarnya di situ ya, umur 2 tahun atau berat 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya, minimalnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau under 1,5 kilo bisa gak? Sebenarnya kalau itu gimana ularnya ya, sebenarnya kalau saya lihatnya ya. Mau itu dia under 2 tahun atau under 1,5 kilogram, dicoba silakan. Karena kita rencana pairing pun belum tentu ularnya mau. Misalkan mau dan jadi itu kemungkinan selalu ada Om. Tapi kalau misalkan mau amannya tunggu itu 1,5 kilo dan 2 tahun. Sebenarnya kalau size lebih kecil silakan dicoba, tapi resiko ditanggung. Resiko masing-masing betul. Oke, tapi amannya 1,5 kilo dan 2 tahun. 2 tahun betul. Oke, ini clown. Clown ini yang ada ini yang ketambahan butter dan fire Om. Butter. Wah. Nah, cuma ini mau shading nih. Ini warnanya cakep banget Om ya. Ya, ini kan lagi shading ya. Kalau nggak shading dia lebih cerah lagi karena dia ada fire Om. Fire itu kan cenderung mengurangi inilah. Biasanya kan BP makin besar makin pudar ya. Betul. Adanya fire itu bisa mengurangi lah gitu. Sustain gitu ya. Betul. Stabil ya. Kalau ini sama ini umur. Ini lebih tua. Lebih tua. Ini udah max size belum? Maksudnya kan teman-teman yang mau piara ball python segini udah max. Oh enggak, kalau max-nya itu bisa ya, dia yang paling besar di saya itu ini Om. Waduh. Nah, ini yang paling besar itu ini mungkin udah hampir 3 kg lah. Ini pun posisi sebesar ini dia baru nelor juga kemarin. Gimana kemarin pas bener-bener isi ya? Nah, ini kan kelihatan ya mulai masih agak kurus lah gitu. Ini waktu dia mau nelor itu 3,5 kg. Oke, ini kalau coba Om izin aku pegang ya. Ini kalau kita panjangin ini kayak dipong guys tuh. Ya, mungkin di video nggak kelihatan gede tapi ini aslinya gede banget. Tuh. Ya ini maksimal segini ya.
Ya, dia paling kalaupun besar ke lebar lah gitu. Kalau panjang sih segini maksimal. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di apartemen atau kosan ya, ini nggak mau piara ular gede-gede bisa ke ball python sih. Jadi sebenarnya salah satu pertimbangan kenapa saya milih ball python kan, pertama dari ukurannya juga nggak bisa gede segini aja. Jadi ruangan satu gini aja mungkin buat ratusan ular bisa. Bisa. Nah kalau tadi ngomongin cerah, kalau mau cerah yang lagi ini lagi cerah lagi. Ini yang warna apa, Om? Ya ini posisi lagi mau shading nih Om ya. Ini namanya Laser Desert Ghost. Jadi Desert Ghost kan resesif juga, lagi happening sekarang karena biasanya BP makin besar itu makin pudar. Kalau ini masih cerah Om. Berarti di Desert Ghost-nya itu kunciannya. Betul. Cerah, Desert Ghost-nya betul. Oke. Nah, kalau ini kan female Om. Ya. Ini female anak pentolan ya, sini betul, ini. Ya ini. Nah, kalau jantannya dikawininnya sama beberapa jantan apa gimana? Kalau jantan ya sebenarnya jantan kan bisa ke beberapa female ya. Betul. Cuma kalau di sini di saya maksimal satu jantan itu 3 female lah kalau saya. Dalam satu season ya? Dalam satu season, dan itu juga sebenarnya tergantung projectnya kemana. Kayak misalkan ini saya punya VPI Axanthic Head Clown. Ini kan arahnya kan untuk sebagai ke double recessive ya. Ke Axanthic Clown saya rencana mau bikin. Ini udah kawin dia? Nah, karena di sini saya cuma Axanthic Head female-nya tuh cuma ada satu nih. Normal Head Axanthic Clown. Jadi saya kawinin ke satu female ini aja. Karena saya nggak mau jadi mentang-mentang satu rugi dong kalau cuma ke satu female gitu kan. Saya kawinin ke yang lain-lain padahal saya nggak ada projectnya gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Sayang aja ya. Nah ini nanti female-nya saya kawinkan ke sini ke normal Head Axa Clown. Ini posisinya udah ovulasi, jadi tinggal saya nunggu dia bertelur aja. Melihat ovulasi itu dari mana sih Om? Kalau kelihatannya itu ini Om ya, jadi sebenarnya ovulasi itu kelihatannya itu si perut dia membesar nih ya, membesar banget. Nanti bisa saya kirimin lah foto pas ovulasi. Boleh. Jadi dia membesar yang tidak wajar lah, tidak seperti biasanya, tapi hanya bertahan 24 jam. Dalam 24 jam Setelah 24 jam dia ya kempes lagi seperti biasa. Tapi ini sih udah kelihatan si sisik-sisiknya itu ini kan mulai merenggang ya. Iya, merenggang. Jadi kita kelihatan ada jarak antar sisik, itu sebenarnya salah satu tanda dia udah ovulasi juga gitu. Jadi memang kalau di ball python juga kita jangan terlalu main kuantiti ya kalau saya ya. Jadi kita lihat aja projectnya apa. Kalau saya punya head Axa Clown-nya female-nya banyak gitu ya, mungkin saya kawin ke banyak gitu. Cuma karena satu ya udah saya mulai project aja. Om cuma main beberapa morph selective breed lah ya. Betul. Jadi yang saya suka aja lah. Jadi kalaupun nanti dijual misalkan nggak kejual pun gitu ya, saya masih senang gitu. Nah, kalau betina kan tadi 2 tahun 1,5 kilo. 1,5 kilo betul. Kalau jantannya ukurannya bebas. Kalau mau kawin gimana nih? Kalau jantan biasanya minimalnya umurnya 1 tahun itu udah bisa dicoba ya. Belum tentu bisa. Bisa dicoba. Kalau berat sih saya mulai dari 800 gram juga udah berani coba gitu. Oke. Gitu. Nah ini berarti hasil udah pada nelor ya? Tahun ini yang udah nelor itu ada 3 kelas. Ada 3. Yang 1 udah netes, yang 2 masih di inkubator. Nah kita lihat inkubator. Boleh. Ini kan di ruangan yang kaca Om ya. Ini pakai chiller. Iya betul. Chillernya dikasih heater gitu berarti. Ini ada heater sebenarnya. Heater walaupun udah hangat tetap pakai si heater itu ya. Iya betul. Jadi karena malamnya itu ya tadi Om ya. Betul. Untuk menjaga aja. Jadi kalau dia turun ya dia ini. Ini kita buka nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nah ini kemarin dari ibunya yang ini nih. BP tuh maksimal berapa butir sih Om? Yang Om tahu? Setahu saya rekornya ada yang 16 ya, tapi itu juga jarang sih. BP-nya gede banget berarti ya? Itu harusnya gede banget. Kalau rata-rata sih paling 7 aja, 7 sampai 7 lah rata-rata 7. Ini ibunya nih, Banana Leopard and Chick Clown. Bapaknya saya kawinkan sama Spot Nose Coklat Head Clown. Ini telurnya ada 5. Ini ada 5 sama ini 1. Telurnya usia berapa Om kalau ini baru, ini tuh kemarin tanggal 12 baru netes dia. Jadi ini belum ada sebulan. Kita coba izin pegang kulit. Boleh. Oh keras ya ternyata ya, membel gitu Om ya? Ya tapi kerasnya nggak kayak keras telur ayam gitu. Iya benar. Nah ini kalau ini telurnya ini udah sebulan lebih ini Om. Sorry. Kalau kayak gini kan dia masih bulat. Ini kan udah ini tandanya udah mau. Nah, betul. Ini kan tandanya dia udah mulai dari bahasanya ini, dekok-dekok ini ya. Nah, ini kan berarti ya udah ada yang diserap oleh ularnya lah, Om. Kurang lebih seperti itu ya menurut saya ya. Iya. Nah, nanti kalau ini udah usia sebulan lebih ini, Om. Mungkin di minggu depan udah bisa kita cut. Jadi kalau dia udah makin lama kan dia makin kempes gitu ya. Untuk cutting juga lebih gampang kalau udah kempes. Oke. Nah, ular itu dia nggak bisa keluar sendiri? Apa harus? Bisa keluar sendiri.
Tapi biasa kita nggak sabar. Oh, kita nggak sabar. Tapi tetap sebenarnya dia bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri. Jadi kalau pas dia lahir kan ada namanya egg tooth ya. Gigi yang gigi di depan satu di depan itu buat ngerobek aja. Setelah merobek dia si giginya akan tanggal gitu. Kita bisa nunggu itu, biasanya sih baiknya ya, saran dari breeder-breeder yang lain. Tunggu ada satu aja yang ngerobek sendiri. Itu tandanya semua saudaranya sebenarnya udah bisa keluar. Nah, cuma kadang buat kita yang nggak sabar biasanya setelah hari ke-55 misalkan walaupun belum ada yang keluar, coba cutting bisa. Oke, nah kalau misalnya ini kan aku cutting nih, terus kita keluarin apa tunggu dia biar ditunggu aja. Jadi cutting itu sebenarnya kan kita gunting tipis aja ya, biar kita bisa lihat dalamnya apa. Pertama biar kita tahu kita kira-kira dapat jackpot apa enggak gitu ya. Kedua ya sebenarnya ada yang bilang juga membantu, siapa tahu dia ada yang kelirit sama ari-ari gitu, bisa kita bantu keluarkan. Tapi biasanya saya setelah cutting udah saya tunggu aja. Maksudnya tunggu di cangkang. Tunggu di cangkang aja, karena kalau dia belum keluar tuh si kuning telurnya itu masih ada gitu. Kalau kita paksa keluarkan kan takutnya nggak keserap juga ya. Jadi saya tunggu sampai keluar sendiri. Biasa berapa lama dari cutting, Om? Dari cutting itu paling seminggu tuh udah bisa keluar. Ya. Terus keluar langsung kita kasih makan apa gimana tuh? Keluar kita pindahin ya, ini kan masih di tempat ini ya. Kita keluarin ke wadah lain yang alasnya itu tisu basah aja cukup. Tisu basah kita taruh di situ kurang lebih 1 minggu, pokoknya sampai dia shading pertama. Taruh di tempat shading pertama baru pindahin. Kalau saya pindahin ke rak yang kecil itu ya. Nanti bisa lihat. Di situ kalau saya itu mau dicoba mulai langsung dikasih makan itu boleh ya. Cuma kalau saya lihat dari YouTube di luar juga ya, kalau mau memastikan kan makan itu ular itu pengalaman pertama nih ya untuk makan. Jadi untuk meningkatkan chance dia mau makan, saya biasanya tunggu seminggu. Seminggu setelah dia shading pertama itu baru saya coba kasih makan. Oke. Nah, jadi karena kalau udah sekali dia makan, dia udah tahu nih, kalau lapar seperti ini gitu ya. Cara makan kayak gini. Minggu depannya itu biasanya dia udah makan terus gitu. Ya. Karena kadang kalau baru keluar banget, baru shading pertama banget, takutnya belum lapar banget lah gitu. Jadi kalau ada dunia ya. Jadi kalau dikasih ada sesuatu selain dia ada di ruangan itu, takutnya dia belum kalau itu tuh makanan. Kalau saya seperti itu, tapi metode tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda. Nah, kita habis ini kita lihat ke kandang baby. Yang baby boleh yang baby di sini, Om. Jadi saya ada rak yang betina, ini rak yang jantan. Nah, ini rak untuk baby yang baru netes ya, Om ya. Jadi Jadi ini yang ada isinya, yang ada namanya aja. Jadi yang kemarin saya baru keluar 1 clutch itu ada 7, Om. 7. Semua ini ya? Ya, semua ini. Nah, 7 itu kemarin indukannya yang clown tadi, yang clown biasa itu saya kawinkan dengan spot nose, coklat head, clown pied. Nah, karena spot nose dan coklat itu alelik itu apa? Jadi anakannya itu keluar pasti salah satu antara spot nose atau coklat. Dia nggak akan keluar normal, tapi dia juga nggak akan keluar spot nose coklat. Nah, ini jadi kita anakannya itu dulu yang paling basic nih spot nose. Yang paling basic sekarang yang lebih banyak itu biasanya itu spot nose lebih biasa ya. Karena spot nose setiap orang juga udah punya lah sekarang. Nah, spot nose itu di clown ya, kalau main clown itu morph wajib spot nose karena dia bisa bikin Batman, Om. Spot nose leopard, spot nose leopard clown itu Batman. Spot nose ini dari kepalanya ini, Om ya? Kepala sama motifnya khas, Om, dia. Motifnya seperti inilah, jadi lebih rapi lah ketimbang ini. Spot nose-nya itu kemarin keluar, jadi yang clutch ini saya agak zonk karena visualnya cuma keluar 2, Om. Non visualnya ada 5. Nah, yang visualnya kalau spot ini nose berarti ini non visual. Visualnya spot nose clown ini. Waduh, ini cakep banget nih. Nah. Clownnya itu berasa banget. Jadi ini basic clown cakep tuh ini, Om. Bisa bikin Batman tadi ya, tinggal ditambahin leopard dia jadi spot nose leopard clown. Ada lagi yang lebih atas yang Justin bikin itu Pompey. Spot nose campur yellow belly, campur black pastel, campur red stripe. Clown itu udah berarti udah berapa genetik tuh kalau yang si Pompey itu 5 berarti. 5. Berarti kayak berarti untuk breeding si Pompey itu butuh ya tahun yang cukup lama ya. Cukup lama dan odds-nya susah, Om. Kan kita rencana ngawinin A sama B, potensi keluarnya apa, tapi kan keluarnya apa. Nah, ini yang spot nose-nya. Jadi kemarin itu spot nose-nya saya keluar 4, yang coklatnya 3. Nah, coklat itu memang coklat itu gimana nih, Om? Nah, coklat itu memang agak susah dibedakan, Om, dengan normal sebenarnya ya. Jadi kemarin saya untungnya indukannya spot nose coklat. Jadi kan nggak mungkin keluar normal. Jadi yang bukan spot nose sudah pasti coklat.
Tapi tandanya coklat juga bisa dilihat dari ininya Om. Jadi coklat itu kan termasuk ke dark gin juga ya. Gelap. Jadi dia lebih gelap dan ya mempertebal si hitamnya ini Om. Mempertebal si hitamnya ini. Nah ini coklat, sama satu lagi. Nah coklat yang ini kelihatan beda Om. Iya. Nah dia beda sama yang ini ya. Jadi yang ini lebih gelap ya. Ya betul, ini lebih gelap. Ini kenapa lebih terang? Bisa jadi kan ini post head pipe ya. Bisa jadi yang ini nggak ada head pipe, yang ini ada pipe. Nah, ada tandanya juga Om kalau head pipe itu ada markernya katanya. Nah, si ininya itu bawahnya itu apa ya? Dia orang luar bilangnya train marker. Jadi si hitam-hitam panjang ini Om. Itu tuh kalau ini kan nggak ada. Itu penanda sih ada head pipe-nya itu. Bukan, tapi belum pasti ada ya. Baru potensinya ada. Nah, kalau ini ya ini juga ada ya. Ini juga ada. Nah, tapi kita nggak tahu nih, makanya pembuktiannya kan nanti dari breeding. Nah, tapi walaupun ini beda, ya ini kelihatan cenderung lebih seperti normal lah ya. Tapi dia juga si hitam-hitamnya ini lebih tebal daripada normal biasa Om. Nah, jadi ini coklatnya. Nah, sama yang visualnya itu ini Om, visual coklat clown. Waduh, nah, ini lebih cakep dari yang tadi nih Om. Ini mirip seperti normal coklat, tapi kelihatan lebih gelap ya Om. Lebih gelap si ininya, si warnanya lah. Gitu. Emang clown tuh bisa dimainin ke semua morph di Om ya. Nah, jadi kalau saya ngomong tadi spot nose itu wajib di clown karena ada potensi tadi ya. Coklat juga menurut saya ini Om jadi belum banyak dimainkan, tapi potensi dia untuk jadi dapat combo ini ada ya. Kalau tadi ada Batman ya Om, tadi spot nose leopard clown, ada nanti yang namanya Dark Knight. Orang luar juga udah bikin itu coklat spot nose clown. Oke. Nah, makanya arah saya itu nanti mau bikin coklat spot nose clown, cuma kan karena ini tadi aleli kan nggak bisa langsung. Nah, nanti ini saya kawinkan dengan masih panjang yang ada spot nose-nya. Ntar kalau anaknya udah keluar kita main kesini lagi ya? Pasti boleh, silahkan. Oke. Kalau misalnya nih Om, lihat referensi ball python dari dalam negeri atau luar negeri, sebutin nih, dari dalam negeri favorit lu satu siapa nih? Ini breeder maksudnya? Breeder, ya. Kalau breeder nomor 1 kan udah pasti ada David Suarez ya. Oke, yang pertama Kodafi ya? David Suarez, ada juga ball python hope itu Sean sama Sean, David De sama Royal Empire. Itu sama kalau di Bandung yang recommended juga ada namanya Sundaland Reptile Om. Sundaland Reptile itu. Community BP ini kuat ya? Kalau menurut Om gimana nih? Kalau menurut kayak gini juga ya, kalau menurut saya intinya kalau dibilang kuat iya menurut saya ya. Yang penting adalah setiap kota itu sering kumpul, sering diskusi, bisa sharing project juga masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang ya banyak yang bilang ya katanya wah di BP banyak juga yang drama atau apa, tapi menurut saya di setiap komunitas pasti ada yang seperti itu. Tapi di dalamnya menurut saya sih setiap kota pasti sering kumpul, sering diskusi, dan ya bisa dibilang sebenarnya akrab juga lah, kuat juga. Sharing-sharing ya. Betul. Oke, kalau itu dari Indo, kalau dari luar nih. Dari luar yang biasa saya tonton pasti Justin Kobilka sama Always Evolving. Ada satu yang saya recommended juga, DPR Cold Blood. DPR Cold Blood-nya mungkin belum banyak yang tahu. Itu koleksinya juga mantap, dia bagus-bagus. Dia juga ada beberapa morph baru juga bisa dilihat. Gitu. Berarti kalau pesan-pesan dari Om nih, kalau teman-teman baru mau coba breeding ball python, breeding ya. Jadi mending milih morph apa morph yang dia suka apa gimana? Ya, nah kalau pertama menurut saya harus banyak lihat referensi BP dulu. BP itu morphnya sangat banyak. Sangat banyak ya. Kalau dibilang BP apa yang bagus, semua BP bagus. Tapi yang sesuai selera itu tergantung masing-masing. Jadi sering-sering lihat dulu. Sebenarnya yang paling simpel tinggal googling aja ball python, itu udah banyak tuh gambar-gambarnya. Betul. Nanti bisa pilih. Oh, saya suka pipe, ya udah main pipe. Saya suka clown, ya udah. Jangan ikutin tren ya. Jangan ikutin tren mah bosen ya. Pertama bosen, harganya udah sedih dia. Kedua, nggak ada yang tahu di masa depan morph yang akan ramai apa, nggak ada yang tahu. Oke, sip. Segitu saja. Terima kasih banyak Om. Aku udah dibolehin main ke sini. Siap. Abis ini kita main kemana lagi karena kita masih di Bandung. Oke? Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.